Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 9? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan mata pelajaran PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Pertemuan ketiga. Pendidikan Kewarganegaraan. Pertemuan ketiga dengan materi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertemuan kita yang ketiga ini masuk ke dalam KD 3.2 dan KD 4.2. KD 3.2 yaitu mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan 4.2 yaitu menyajikan hasil sintesis isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu memahami dan menghayati isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan yang ketiga mengaplikasikan isi alinea dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama kita bahas adalah isi dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam perjalanannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami 4 kali rangkaian amandemen atau perubahan dari tahun 1999 sampai 2002. Sebelum dilakukan amandemen, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Setelah dilakukan amandemen, barulah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berubah atau terdiri atas pembukaan dan batang tubuh atau pasal-pasal. Kita masuk ke alinea pembukaan. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai 4 alinea. Yang pertama kita bahas ke alinea pertama. Alinea pertama menegaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Isi dan makna yang terkandung dalam alinea pertama ini sebagai berikut. Yaitu pengakuan terhadap hak kodrat dan hak moral yang wajib dimiliki bangsa Indonesia. Selanjutnya, pernyataan bahwa peristiwa penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kesimpulan dari alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah tentang hak kodrati untuk merdeka. Kita masuk ke alinea yang kedua. Alinea yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia,
dengan selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Isi dan makna yang terkandung dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Yang pertama, jika Indonesia dipandang sebagai sebuah negara yang merdeka, berarti Indonesia adalah negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Yang kedua, jika Indonesia dipandang sebagai negara yang bersatu, berarti dalam tiap warga negara muncul kebulatan tekad untuk mewujudkan cita-cita bersama. Yang ketiga, jika Indonesia dipandang sebagai negara yang berdaulat, berarti ada kebebasan menentukan tujuan dan nasibnya sendiri dengan kekuatan dan kekuasaannya sendiri sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Dan yang keempat, Indonesia yang adil berarti terwujudnya keadilan antar warga negara serta kesetaraan hak dan kewajiban tiap warga negara. Dan yang terakhir, jika Indonesia yang makmur berarti terpenuhinya kebutuhan warga negara Indonesia, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Kita masuk ke alinea ketiga. Dalam alinea ketiga, bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, sehingga kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan segenap usaha bangsa Indonesia, tetapi juga dicapai berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Isi dan makna yang terkandung dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijabarkan sebagai berikut, yaitu adanya pengakuan terhadap adanya nilai religius, adanya pengakuan terhadap nilai moral bangsa Indonesia, pernyataan kembali proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan kita masuk ke alinea keempat. Di alinea keempat, makna yang terkandung dalam alinea keempat berhubungan dengan aspek-aspek secara keseluruhan pembentukan suatu pemerintahan negara Indonesia yang merdeka sekaligus sebagian kelanjutan setelah peristiwa 17 Agustus tahun 1945. Makna tersebut ditegaskan dengan kalimat kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia. Selain itu, pada alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat tujuan negara, ketentuan adanya Undang-Undang Dasar, bentuk negara, dan dasar filsafat negara yaitu Pancasila. Tujuan yang termuat dalam alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Aspek yang pertama dari pertama sampai yang ketiga tergolong dalam tujuan negara secara khusus. Dan aspek yang keempat merupakan tujuan negara secara umum. Tujuan negara secara umum ini berhubungan dengan politik luar negeri dengan asas bebas aktif yang dianut oleh negara Indonesia. Upaya untuk mewujudkan tujuan nasional ini bukan hanya menjadi kewajiban segolongan orang saja, melainkan kewajiban kita semua atau seluruh warga negara Indonesia. Lanjut, kita masuk ke makna pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran yang pertama adalah
Pokok pikiran pertama ini merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila. Negara menjamin perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk ancaman yang menyerang individu, kelompok, maupun golongan. Negara menjalankan kewajibannya untuk memberikan rasa aman bagi warga negara dan warga negara mendapatkan haknya untuk memperoleh lingkungan yang nyaman dan tentram. Di pokok pikiran yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna yang terkandung dalam pokok pikiran ini ialah mengenai cita-cita yang ingin dicapai sehingga dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang ingin dibuat dan dilaksanakan. Makna pokok pikiran ini berhubungan dengan keseimbangan pemenuhan antara hak dan kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Lanjut, di pokok pikiran yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu negara yang berkedaulatan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Makna dalam pokok pikiran ini menjadi dasar pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lanjut, di pokok pikiran yang keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila pertama dan sila kedua. Makna kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Kalimat tersebut mengandung makna adanya pengakuan terhadap nilai religius yang dimiliki bangsa Indonesia, dan makna kalimat kemanusiaan yang adil beradab. Kalimat tersebut menghendaki bahwa setiap aspek penyelenggara negara dalam menjalankan kewajibannya hendak berdasar atas nilai kemanusiaan. Lanjut, kita masuk ke pentingnya pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, arti penting nilai-nilai pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran pertama. Pokok pikiran pertama ini penjabaran dari sila ketiga Pancasila. Pada sila ketiga Pancasila termuat nilai dan arti penting persatuan sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air. Yang kedua, patriotisme. Yang ketiga, kesatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Yang kelima, menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghargai terhadap keberagaman. Yang keenam, menghilangkan sikap individualisme dan etnosentrisme terhadap budaya, suku, maupun ras yang dimiliki daerah lain. Kewajiban kita mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa merupakan tanggung jawab seluruh warga negara tanpa terkecuali. Di pokok pikiran kedua merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjabaran pokok pikiran tersebut mengandung nilai dan arti penting yang berhubungan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjabaran pokok pikiran tersebut memuat nilai-nilai sebagai berikut. Pertama, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat. Yang kedua, kekayaan alam yang tersedia dimanfaatkan untuk kepentingan bersama berdasarkan potensi masing-masing. Yang ketiga, memberikan perlindungan bagi warga negara agar dapat bekerja sesuai bidangnya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan suatu tujuan dan cita-cita yang hendak diwujudkan oleh bangsa Indonesia. Lanjut ke pokok pikiran yang ketiga.
Pokok pikiran ketiga ini merupakan penjabaran dari sila keempat. Penjabaran pokok pikiran ketiga memuat nilai-nilai sebagai berikut. Pertama, demokrasi. Yang kedua, permusyawaratan. Yang ketiga, kejujuran dalam mengambil keputusan bersama. Dalam aspek ini, rakyat berkedudukan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Keadaan tersebut dibuktikan dengan keterlibatan langsung rakyat dalam pemilihan para wakil rakyat melalui pemilihan umum. Dengan demikian, negara Indonesia dapat disebut sebagai negara demokrasi dengan sistem kedaulatan berdasarkan kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Next, kita masuk ke pokok pikiran yang keempat. Pokok pikiran keempat merupakan penjabaran dari sila pertama dan sila kedua Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna yang terkandung dalam pokok pikiran tersebut ialah tentang pengakuan terhadap keberadaan Tuhan sebagai unsur penting dalam kehidupan manusia serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Next, kita masuk ke kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Bagian ini merupakan satu kesatuan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meskipun keduanya memiliki kedudukan berbeda-beda. Dalam ketatanegaraan Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki beberapa kedudukan. Kedudukan tersebut dijabarkan sebagai berikut. Pertama, sumber hukum tertinggi negara. Yang kedua, dalam sumber hukum tertinggi negara, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memegang kedudukan penting dalam tertib hukum Indonesia. Pada alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar tercantum dalam Pancasila di dalamnya. Tercantumnya Pancasila dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 membawa konsekuensi bagi peraturan hukum yang terletak di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya, Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini menempati posisi paling tinggi dalam urutan tata negara. Jadi, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memegang kedudukan sebagai sumber hukum tertinggi. Lanjut, di pokok kaidah negara yang fundamental. Fundamental itu artinya dasar pokok. Dasar pokok. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memegang kedudukan sebagai kaidah negara yang fundamental atau disebut State Fundamental Norm. Jika ditinjau dari segi sejarahnya, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini dirumuskan, disusun, serta disahkan oleh para pendiri negara Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini memuat dasar-dasar pokok negara yang terdiri atas dasar tujuan negara, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini, bentuk negara, dan dasar filsafat negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar ini telah memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sama saja dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Next. Kita masuk ke naskah proklamasi yang terperinci. Perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Memerlukan waktu yang cukup lama untuk meraih kemerdekaan tersebut. Perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan mencapai titik pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan merupakan suatu prasyarat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Makna proklamasi ini dijabarkan sebagai berikut.
Pertama, proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan suatu pernyataan bangsa Indonesia baik kepada diri sendiri maupun kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Yang kedua, berkaitan dengan tindakan-tindakan yang segera harus dilaksanakan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan tersebut. Demikian materi kita kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa baca buku paket LKS dan cari informasi lainnya mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan, tetap semangat walau belajar di rumah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.